Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Tidak ada di Al-Quran. Yang ada ialah di hadis bahwa Lailatul Qadar itu cirinya kalau malam hari langitnya jernih, tidak ada awan. Kemudian tidak ada suara burung-burung, unggas berhenti bernyanyi, tidak ada anjing menggonggong. Itu tandanya Lailatul Qadar. Tanda besoknya adalah matahari terlihat tidak menyakitkan mata. Tapi kalau kita nalar, maka kondisi seperti itu kemungkinan hanya lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada surat yang namanya Al-Qadr. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini berkenaan dengan satu malam yang disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi adalah kira-kira 83 tahun. Konon asbabun nuzul dari surat ini turun karena kisah tentang seorang pemuda Bani Israel yang siang hari berperang dan malam hari ibadah malam. Jadi siang malam selalu di dalam keadaan beribadah. Maka para sahabat pada kagum dan menyangka tidak akan bisa mengimbangi ibadah seperti itu. Maka turun surat ini yang memberi kabar gembira bahwa buat umat Nabi Muhammad SAW bisa menyamai ibadah gaya pemuda Bani Israel itu hanya apabila mereka ibadah di satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Jadi pemuda Bani Israel tadi umurnya 83 tahun. Ayat ini memberitahu bahwa satu malam saja Lailatul Qadar maka lebih baik, khairun, lebih baik daripada 83 tahun. Nah, inspirasinya secara matematik, maka lebih baik itu tentunya bukan malam 1000 bulan, seperti yang sering kita dengar, Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Tapi yang benar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih dari 1000 itu lebih dari 83 tahun. 83 tahun, lebihnya bisa 84, 94, bisa 100, bisa 1000, bisa tak terhingga. Kebaikan yang lebih dari 83 tahun. Kemudian, dinalarnya adalah 83 tahun, misalnya dimulai dari tahun 2025. Satu malam Lailatul Qadar 2025 lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun yang di setiap tahunnya ada Lailatul Qadar lagi. Jadi perkaliannya 83 kali 83 kali 83 terus ya, ada loop perkalian itu sehingga hampir-hampir tak terhingga kebaikannya itu. Kemudian apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Tidak ada di Al-Quran. Yang ada ialah di hadis bahwa Lailatul Qadar itu cirinya kalau malam hari langitnya jernih, tidak ada awan. Kemudian tidak ada suara burung-burung, unggas berhenti bernyanyi, tidak ada anjing menggonggong. Itu tandanya Lailatul Qadar. Tanda besoknya adalah matahari terlihat tidak menyakitkan mata. Tapi kalau kita nalar, maka kondisi seperti itu kemungkinan hanya lokal terjadinya.
langit jernih di ujung Berung, tetapi berawan di Padalarang. Inspirasinya yang mana ini? Apakah orang ujung Berung yang dapat Lailatul Qadar, kemudian orang Padalarang tidak dapat pada malam yang sama? Jadi apakah Lailatul Qadar itu terjadi untuk seluruh bumi? Itu adalah pendapat orang penganut flat earth, penganut bahwa bumi itu datar. Jadi kalau Jakarta malam, maka Moskow juga malam, semuanya harus malam. Jadi malam Lailatul Qadar terjadi di seluruh dunia. Tapi setelah kita tahu bahwa bumi itu bulat seperti bola dan bergilir malam dan siangnya bergeser pelan-pelan, maka Lailatul Qadar di Mekah, Pasifik sedang siang hari. Jadi kalau malam Qadar itu hanya terjadi di satu saat sampai fajar di Mekah, berarti tidak terjadi di kawasan Pasifik di seberang bumi sana, atau bergilir bergeser sedikit-sedikit. Kesimpulannya adalah Lailatul Qadar mestinya berlaku untuk seluruh muka bumi, tetapi dengan berputarnya bumi dia bergeser pelan-pelan selama 24 jam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatlah malam itu sampai datang fajar. Fajar yang di mana? Fajar di Mekah atau fajar di Brasilia. Maka orang yang beribadah malam Qadar menjadi seperti untung-untungan kalau kita menganut pemahaman seperti itu. Inspirasinya adalah bagaimana Allah yang melarang judi untung-untungan menurunkan Lailatul Qadar juga seperti judi. Ada orang yang dapat, ada orang yang tidak dapat hanya karena waktunya. Yang satu giliran bumi yang malam, yang satunya sedang siang hari. Dan kalau tanda-tanda tadi, malamnya langitnya bersih, tidak berawan, tidak ada burung berbunyi, tidak ada anjing menggonggong, itu di kutub utara atau kutub selatan, itu selamanya begitu, gelap, ya. Tidak ada burung yang berbunyi. Apakah Lailatul Qadar akan berjalan terus-menerus di sana, di tempat itu, atau di ruang angkasa? Para astronot, kosmonot itu langitnya bersih, tidak ada awan dan tidak ada bunyi burung. Jadi kalau dia ibadah setiap saat Lailatul Qadar kalau mengikuti ciri-ciri itu. Ayat pertamanya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Cirinya adalah pada malam itu dia diturunkan. Nah, hu itu dia itu sering diartikan sebagai Al-Qur'an. Walaupun ada ulama yang mengartikan, ya semua kitab-kitab para nabi turunnya di Lailatul Qadar. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan Lailatul Qadar kalau begitu. Kalau toh Al-Quran maksudnya yang turun pada Lailatul Qadar, Al-Quran yang turun di Gua Hira, Nuzulul Quran itu hanya surat Al-Alaq, Iqra saja. Adapun ayat Quran yang lain itu turun selama 22 tahun. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang sore, dan turunnya tidak di satu tempat, di berbagai tempat Rasulullah berada. Maka artinya saat-saat turun berbagai ayat Quran itu semuanya Lailatul Qadar, kecuali ada satu tafsir yang mengatakan bahwa yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah Quran seluruhnya dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, turun sekaligus di langit dunia, kemudian turun berangsur-angsur selama 22 tahun. Jadi Lailatul Qadar jadi lebar sekali. Ya, inspirasi kapan waktunya, kemudian di mana terjadinya, bagi ilmu pengetahuan itu menjadikan tantangan untuk membuat kesimpulannya. Wallahu a'lam.